Nah, tentang psikiater ini ya, seseorang itu misalnya mengalami tekanan, apakah stres ataupun apapun. Nah, ini tingkat ketahanannya itu dilihat dari mana sebenarnya? Ada orang mungkin kena begini kan udah nggak tahan, dia langsung sudah stres tinggi, bisa marah-marah apa, tapi ada orang yang tetap tenang. Itu kenapa? Apakah otaknya memang berbeda dari segi kemampuan otaknya atau apa itu? Iya, jadi memang diharapkan dengan bertambahnya usia, semakin dewasa seorang, kematangan mentalnya juga bertambah. Jadi dalam ilmu psikologi kita mengenal ada yang dinamakan mekanisme pertahanan diri atau biasa dikenal dengan istilah mekanisme defense. Pada anak-anak biasanya lebih banyak menggunakan mekanisme defense yang tidak matang. Tetapi dengan bertambahnya usia, diharapkan seseorang bisa lebih banyak menggunakan mekanisme defense yang matang. Seperti contohnya altruism, supresi, ascetism, sublimasi, dan juga kompensasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada mekanisme defense yang tidak matang, seperti pada kasus korupsi yang sementara kita bahas ini, sebenarnya yang banyak digunakan adalah mekanisme defense rasionalisasi, Pak. Jadi menggunakan alasan-alasan yang rasional untuk menjelaskan perilaku-perilaku atau tindakan yang mungkin tidak rasional sebenarnya. Tapi dianggap rasional. Iya. Nah, ini kan kadang masalah kejiwaan atau masalah ini kan banyak juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, bagaimana peran lingkungan untuk mempengaruhi kemampuan seseorang itu untuk tidak terpengaruh? Apakah itu genetiknya ataukah otaknya itu punya sesuatu yang khusus? Memang dia orangnya lebih punya pendirian, nggak mau dipengaruhi atau bagaimana? Ada hubungannya nggak apa? Dalam diri seseorang itu ada yang dinamakan konsep diri. Jadi konsep diri adalah inti dari personality, di mana seorang yang memiliki konsep diri yang tinggi atau identitas diri yang tinggi lebih cenderung untuk tidak mudah terpengaruh oleh punya prinsip sendiri iya, yang kuat benar. ya. Itu apakah memang pendidikan keluarga atau memang genetiknya orang itu memang seperti itu, jadi tidak gampang dipengaruhi gitu? Jadi sebenarnya konsep diri ini terbentuk dari sejak masa bayi, Pak. Jadi mulai dari bagaimana ibu memperlakukan bayinya atau peran pengganti ibu dalam merawat bayi ini, sampai akhirnya benih-benih self image atau konsep diri dalam dirinya bisa berkembang dengan baik. Itu sangat dipengaruhi dengan parenting, bagaimana seseorang diasuh di dalam keluarga. Jadi sebenarnya sama dengan yang kita bahas tadi mengenai integritas, nilai-nilai moral dan kejujuran. Pada beberapa kelompok tertentu, nilai-nilai kejujuran seperti dianggap sebagai hal yang tidak berharga lagi. Tetapi pada keluarga yang menerapkan pola pengasuhan yang baik, tentunya nilai-nilai moral ini ditanamkan dari sejak anak-anak. Sangat baik nilai-nilai moral ditanamkan sejak usia mulai dari 5 tahun. Oleh karena biasanya pada usia 5 tahun, super ego, bagian dari struktur kepribadian seorang individu terbentuk pada usia 5 tahun. Karena kalau terlalu dini juga kita mengajarkan hal-hal isu-isu moral, itu bisa membuat sang anak nanti lebih cenderung mempunyai perilaku menghakimi, baik kepada diri sendiri maupun lingkungan. Dia terlalu cepat juga nggak bagus karena dia merasa menghakimi, kalau ini nggak boleh jadi menghakimi. Iya, jadi anaknya jadi kaku nanti. Jadi cocoknya setelah 5 tahun. Iya, sebaiknya disarankan di usia 5 tahun. Nah, harusnya di Indonesia ini ada sekolah khusus itu ya kali ya. Karena kalau kita lihat kan sekarang kan usia dini itu kan hanya difokuskan biar bisa menulis, bisa membaca, tapi tidak difokuskan kepada pendidikan integriti moral tadi, itu nggak difokus ke situ. Iya, padahal itu sangat-sangat penting, Pak. Nah, itu memang jauh lebih penting sebenarnya karakter daripada pendidikan formal. Iya, kalau Ya kan? saya juga sepakat dengan Pak Edi. Ya, karena selalu saya tekankan juga kepada ya anak-anak saya ataupun teman-teman kalau yang tanya, kalau pendidikan formal tinggi bagus, kalau karakter nggak bagus juga nggak dipakai. Iya, benar nggak sekali. mau. Iya. Untuk apa pintar-pintar tapi suka nipu, suka ini, nanti malah bahaya di perusahaan kan? Iya, karena memang kan dari penelitian yang sudah dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu bukan sebenarnya kecerdasan atau IQ, ataupun memiliki penampilan yang menarik, wajah yang tampan atau cantik, ataupun keterampilan bersosial, tetapi sebenarnya
faktor penentu utama berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah integritas. Integritas ya. Iya, kejujuran. Kejujuran, tanggung jawab itu Iya. kan. Itu yang Itu menjadi, menempati iya, faktor urutan nomor satu. Betul, setuju, saya juga setuju Iya. itu. Nah, kira-kira ibu kan sudah melalang buana ke luar negeri segala macam, termasuk terakhir kan di Taiwan ngambil PhD-nya. Nah, mungkin ada nggak yang ibu mesti lihat, wah ini harusnya di Indonesia nggak ada, di sana ada, tapi perlu diterapkan di Indonesia misalnya, supaya Indonesia bisa lebih maju. Apa mungkin punya gambaran apa yang, wah di sini ternyata kurangnya di sini, Indonesia apa nih? Harusnya bagaimana? Kan untuk memajukan Indonesia ini apa kira-kira punya saran? Kalau yang saya lihat sangat menonjol adalah riset. Riset. Iya, di sana itu mereka sangat aktif untuk kegiatan riset. Kita di Indonesia penelitian masih belum terlalu dianggap sebagai suatu hal yang penting. Bahkan anggarannya memang tidak besar untuk riset biasanya. Iya, itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan. Tapi kalau kita melihat bahwa terjadinya marak perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia, saya pikir mungkin riset sangat dibutuhkan, khusus dalam pendekatan terkaitkan dengan faktor kejiwaan atau psikologi itu masih sangat minim di negara kita. Seperti kita ketahui bahwa kita sangat memerlukan hal-hal yang bisa membangun kemampuan kita untuk mendesain suatu program anti korupsi yang lebih komprehensif. Nah, kalau untuk khususnya korupsi, kira-kira risetnya apa nih yang cocok ini misalnya? Yang lebih ke arah mana risetnya untuk supaya kita bisa untuk cegah korupsi itu? Mungkin kita bisa mulai dengan mekanisme-mekanisme yang terjadi di dalam diri seseorang. Jadi itu lebih banyak ke nanya-nanya kepada masyarakat itu? Bisa dengan survei seperti yang Pak Edi sampaikan, bisa dengan eksperimental, mengkondisikan dalam satu kondisi laboratorium. Nah, eksperimental mungkin boleh diceritakan sedikit nih, supaya juga pemirsa episode ini bisa tahu nih, gimana kira-kira yang eksperimental tadi itu. Jadi biasanya pada penelitian eksperimental dilakukan sebuah perlakuan dan dilakukan pengukuran sebelum terpapar dengan kondisi dan setelah pemaparan. Dan biasanya juga diberikan kelompok kontrol, di mana pada kelompok kontrol ini tidak mendapatkan perlakuan tertentu. Jadi dari penelitian eksperimental ini kita bisa melihat, walaupun mungkin situasi kondisi di laboratorium tidak bisa digeneralkan ya Pak dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan sesuatu. Iya, karena eksperimental ini tentunya berbeda dengan mungkin eksperimen yang dilakukan di laboratorium, tapi ini mungkin lebih banyak ke masyarakat sosial kali ya, untuk dicek bagaimana kondisi kejiwaan kelompok masyarakat di sini, atau bagaimana? Mungkin itu ke eksperimental itu atau bagaimana? Iya, jadi tergantung dari topik yang ingin kita teliti, kemudian kita menentukan sampel yang tepat. Jadi biasanya ada kriteria inklusi dan eksklusi dan lain sebagainya. Karena istilahnya kan dulu kan ada istilah begini, kalau di satu kelompok itu semua orang gila, kita orang normal satu di situ, kita yang dianggap gila. Iya, itu sudah ada penelitiannya. Jadi ini harus, apakah itu eksperimentalnya itu salah satunya seperti itu kan? Karena kondisinya misalnya di sana udah pada korupsi semuanya, lingkungan kerjanya. Nah, yang datang tiba-tiba orang baru ini nggak korupsi, nah ini dianggap orang aneh nih. Malah itu dianggap orang yang tidak normal kan? Malah itu yang kadang-kadang suka ditendang keluar supaya jangan mengganggu kan segala macam. Iya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena ini terjadi di masyarakat Pak Edi. Dan memang sulit satu orang yang benar merubah sikap orang sekian banyak orang yang salah kan memang sulit. Iya, karena dia kalah suara dan kalah peran di situ kan. Iya. Karena gini, kalau di Indonesia ini kita lihat memang berbeda sama koruptor yang sudah ditangkap nih ya, berbeda sama di luar negeri. Kalau di luar negeri kan koruptor yang ditangkap tuh biasanya punya perasaan sudah malu dan dia bisa nunduknya, malu ya. Jalan aja kalau dilihat kamera dia malu. Kalau di Indonesia ini kayak lagi artis yang lagi disot-sotin. Jadi makin kayak apa ya, kalau ada itu dia malah kayak sepertinya merasa mungkin tidak ada penyesalan atau apa saya nggak tahu, tapi dia merasa udah gini-gini senyum-senyum gitu. Malah kayak artis yang lagi disambut sama masyarakat gitu. Iya, karena mungkin berpikir dan berharap masih bisa
lolos dan berpikir bahwa dampak dari perilaku yang telah dilakukan tidak akan memberikan dampak secara langsung yang merugikan kepada diri sendiri. Apalagi kita ketahui bahwa perilaku korupsi ini seringkali berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi ada support system yang membuat mereka merasa lebih percaya diri. Jadi mungkin belum ada penyesalan dan tidak takut barangkali ya. Iya, Sehingga dia masih itu. atau merasa saya tidak ada salah kok. Pasti saya bisa keluar atau bisa bebas atau bagaimana. Atau Iya. ada mungkin ya barangkali nanti kalau dimasuk di dalam pun asal ada uang juga masih nyaman-nyaman saja. Iya, bisa Yang jadi. konon katanya masih bisa ya dalam 1-2 bisa keluar misalnya. Meskipun Iya, pengawasan bisa ketat jadi. tapi kadang bisa keluar juga katanya gitu. Iya, dan itu memang banyak terjadi kan. Banyak terjadi. Mereka bisa lepas dengan begitu saja. Iya. Ya, artinya secara hukum dia masih tetap dihukum tapi posisi orangnya tidak di dalam lapas. Iya, benar. Dia bisa keluar benar sekali. gitu. Iya. Memang sering terjadi sih itu ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya dengan menteri yang baru ini pengawasan lapas ini bisa lebih ketat lagi nih Iya, harusnya. benar. Sehingga memberikan efek jera. Bahkan Presiden Prabowo kan juga mau bikin lapas yang di pulau terpencil katanya. Supaya kalau mau lari mau kemana nggak bisa, begitu keluar ada buaya.